Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sabda Pratama, NPM 2020 4350 2326. Di sini saya akan menerangkan tentang tujuan dan manfaat akidah. Yang pertama, tujuan akidah untuk mengikhlaskan niat dan ibadah kepada Allah satu-satunya, karena Dia adalah pencipta yang tidak ada sekutu baginya, maka tujuan dari ibadah haruslah diperuntukkan kepadanya satu-satunya. Kedua, membebaskan akal dan pikiran dari kekacauan yang timbul dari kosongnya hati dari akidah. Karena orang yang hatinya kosong dari akidah ini, ada kalanya kosong hatinya dari setiap akidah serta menyembah materi yang dapat diindra saja, dan ada kalanya terjatuh pada berbagai kesesatan akidah dan khurafat. Yang ketiga, ketenangan jiwa dan pikiran. Tidak cemas dalam jiwa dan tidak goncang dalam pikiran, karena akidah ini akan menghubungkan orang mukmin dengan penciptanya, lalu rela bahwa Dia sebagai Tuhan yang mengatur, hakim yang membuat tasyri'. Oleh karena itu hatinya menerima takdir, dadanya lapang untuk menyerah, lalu tidak mencari pengganti yang lain. Yang keempat, meluruskan tujuan dan perbuatan dari penyelewengan dalam beribadah kepada Allah dan bermuamalah dengan orang lain. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani para rasul yang mengikuti jalan mereka yang lurus dalam tujuan dan perbuatan. Yang kelima, bersungguh-sungguh dalam segala sesuatu dengan tidak menghilangkan kesempatan beramal baik kecuali digunakannya dengan mengharap pahala serta tidak melihat tempat dosa kecuali menjauhinya dengan rasa takut dari siksa. Karena di antara dasar akidah ini adalah mengimani kebangkitan serta balasan terhadap seluruh perbuatan, dan masing-masing orang yang memperoleh derajat-derajat sesuai dengan yang dikerjakannya, dan Tuhanmu tidak lengah dari apa yang mereka kerjakan. Al-An'am ayat 132. Nabi Muhammad juga mengimbau untuk tujuan ini dalam sabdanya, orang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah, dan pada masing-masing terdapat kebaikan. Bersemangatlah terhadap sesuatu yang berguna bagimu serta mohonlah pertolongan dari Allah dan jangan lemah. Jika engkau ditimpa sesuatu, maka janganlah engkau katakan, seandainya aku kerjakan begini dan begitu. Akan tetapi katakanlah, itu takdir Allah dan apa yang Dia kehendaki Dia lakukan. Sesungguhnya mengandai-andai itu membuka perbuatan setan. Hadis riwayat Muslim. Yang keenam, mencintai umat yang kuat, mengerahkan segala yang mahal maupun yang murah untuk menegakkan agamanya, serta memperkuat tiang penyanggahnya tanpa peduli apa yang akan terjadi untuk menempuh jalan itu. Sungguhnya orang-orang yang beriman hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Kemudian mereka tidak ragu-ragu dan mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka pada jalan Allah. Mereka itulah orang-orang yang benar. Al-Hujurat ayat 15. Selanjutnya yang ketujuh, meraih kebahagiaan dunia dan akhirat dengan memperbaiki individu-individu maupun kelompok-kelompok serta meraih pahala di kemudian. Barang siapa yang mengerjakan amal baik, baik lelaki maupun wanita dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. An-Nahl ayat 97. Inilah sebagian dari tujuan akidah Islam. Kami mengharap agar Allah merealisasikannya kepada kami dan seluruh umat Islam. Dan yang terakhir, manfaat akidah. Yang pertama, untuk meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, sebab akidah merupakan benteng yang paling utama bagi umat muslim untuk menjaga kemurniannya. Yang kedua, agar mendapatkan ketenangan dalam hidup, karena orang yang berakidah hanya akan fokus kepada satu jalan, yaitu Tuhan, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Maka seluruh upayanya akan ia serahkan kepadanya.
sehingga akan tercipta ketenangan batin dalam hidupnya di dunia. Yang ketiga, seseorang yang berakidah akan mendapatkan kemudahan dalam menjalani hidup di mana Allah Subhanahu wa taala telah menjamin kepada orang-orang yang berakidah dengan penuh ketakwaan. Yang keempat, agar setiap perbuatan, sikap, tingkah, laku, dan perkataan seseorang sesuai dengan akidah Islamiyah yang berpegang teguh akan keyakinan tauhid. Yang kelima, dimudahkan dalam menghadapi sakaratul maut, mendapatkan syafaat dari Rasulullah SAW, dan dimudahkan dalam proses nisab atau perhitungan. Kebaikan dalam timbangan amal, kemudahan dalam menyeberangi Shiratal Mustaqim, dan diperkenankan masuk surganya Allah Subhanahu wa taala ketika di akhirat. Cukup sekian tujuan dan manfaat akidah dari saya. Bila kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.